Ya, haleluya. Dari Matius 25 ayat 1 hingga yang ke-13 dengan suara yang bersemangat, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bawa Alkitab mungkin karena faktor lupa, saudara bisa lihat di depan. Oke, haleluya. Saya baca ayat yang pertama, saudaraku. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Jangan terseret-seret, tetapi kompak semangat. Haleluya. Nanti di ayat yang ke-13 kita akan baca sama-sama. Saya mulai. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. Oke, ayat yang ketiga. Oke, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Iya, cepat. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Iya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Sama-sama, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Diberkatilah setiap kita yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ketika saya baca bagian ini, Bapak Ibu Saudara, saya tersadar bahwa Yesus ini merupakan wujud cinta kasih Yesus kepada kita yang menyampaikan apa yang kelak akan terjadi di akhir zaman sebagai peringatan kepada kita. Ini belum terjadi, tapi kelak akan terjadi ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Nah, jadi Tuhan sudah siapkan udah siapkan warning, ya, reminder, kata anak-anak milenial, ya, reminder sudah disiapkan 2000 tahun yang lalu supaya kita gereja orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini punya bahan mengingatkan kita. Ini semacam alarm, kurang lebih seperti itu. Dan bagian ini tidak berlaku buat gereja atau orang Kristen yang sudah meninggal tadi pagi, ya kan? Atau yang kemarin atau tahun lalu, nggak berlaku. Ini berlaku bagi saudara dan saya yang masih kelak akan hidup sampai kedatangan Yesus pada masa pengangkatan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Baik, Tuhan itu bagi kita sangat baik. Dia kasih tahu, gini loh, nanti menjelang kedatanganku ada dua kalian ini jenis orang Kristen. Satu orang Kristen yang saya lambangkan gadis yang bijaksana, satu lagi jenis Kristen gadis yang bodoh. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi jenis gadis yang bijaksana, orang Kristen yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar dari kesalahan gadis yang bodoh itu, ya. Anggaplah sudah ada kejadiannya, padahal kita-kitanya itu sebetulnya akan gitu, ya. Mari kita belajar dari perumpamaan 5 gadis yang bodoh itu, belajar dari kesalahan, ya.
Belajar dari kebaikan dan kebenaran orang perlu, tetapi belajar dari kesalahan orang pun perlu, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan mengajak kembali Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mengapa 5 gadis bodoh ini, mengapa ada orang Kristen, ya lebih pas ya, mengapa ada orang Kristen padahal sama-sama menanti kedatangan Tuhan, tapi nggak dikasih masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba, nggak ikut terangkat, dang dohot bongot Bapak Ibu Saudara. Ayo kita pelajari baik-baik ya, supaya kita belajar. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan mana lazim terjadi di budaya orang Timur Tengah, di mana kedatangan mempelai itu rupanya malam-malam, begitu ya, begitu Pak ya, malam-malam. Jadi harus standby gitu loh, harus siap-siap, kan? Iya. Kan begitu saudara-saudara. Lalu 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ini berbicara bukan tentang pesta di Israel, tapi ini berbicara tentang saudara dan saya yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Oke. Sedangkan ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Orang Kristen hari-hari ini ya membawa hidupnya, tetapi tidak membawa minyak. Nggak ada minyak dalam hidupnya, kan begitu. Itulah orang Kristen hari-hari ini. Sehingga kalau nggak ada minyak, nggak ada energi, nggak ada stamina dalam hidupnya, saudara-saudara, kan begitu. Nah, ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, membawa hidupnya, sedangkan orang Kristen yang bijaksana hari-hari ini membawa hidupnya dan juga minyak dalam buli-buli mereka, juga ada energi, ada kekuatan, ada stamina di dalam hidup orang Kristen hari-hari ini. Amin, saudaraku. Amin. Nah, itulah orang Kristen yang bijaksana. Ada minyak, ada energi, ada terang. Lalu saya lanjutkan ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Karena Yesus belum kunjung datang menurut jadwal kita, menurut perasaan kita, menurut pemikiran kita, kan begitu saudara-saudara. Maka hari-hari ini banyak orang Kristen redup, banyak orang-orang Kristen lemah, letih, lesu, nggak bersemangat, ya kan saudara-saudara. Ya, memuji Tuhan pun nggak semangat, kan sudah begitu saudara. Tapi kita di tempat ini, saya merasakan masih semuanya bersemangat. Amin, haleluya. Kita di tempat ini masih semua menyala-nyala, rohnya masih berkobar-kobar. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tanpa maksud yang negatif, ketika kami mengunjungi melayani beberapa gereja, sejumlah gereja, khususnya memasuki tahun ini dan tahun lalu juga, saudaraku, ada banyak gereja yang nyembahnya udah nggak berasa. Bagai mungkin berasa aja enggak, bagaimana mungkin bisa berasa, berapi enggak, saudara-saudara. Serius, kami ada di tempat itu, waduh, ya tanpa maksud memandang rendah kepada mereka, tanpa maksud, udah mati. Sedangkan mestinya nyanyi lagu jenis puji-pujian, mestinya masih bisa bersemangat, kan gitu ya. Nah, jangankan penyembahannya, di puji-pujiannya pun udah redup, kan begitu. Dan itu bukan 3 tempat yang kami layani, itu ada 5 lebih tempat seperti itulah rata-rata. Sudah redup dia, udah nggak ada energi, kan begitu saudara-saudara. Ya, itu sedang digenapi bahwa apa yang kita baca barusan ini, ya, ada orang Kristen yang lemah,
ngantuk, kecapean, menunggu kedatangan Tuhan, sehingga pikirannya teralih fokus kepada yang bukan agenda Tuhan. Teralih fokus mereka, Bapak Ibu Saudara, sehingga nggak ada lagi energi. Kami capek sekali nyanyi di tempat-tempat tersebut. Memang kami merasa diutus Tuhan ke sana untuk menaikkan doa syafaat di tempat-tempat itu. Sebab kita punya keyakinan yang pasti selama Roh Kudus masih ada di bumi, dia masih mengerjakan 3 pekerjaan. Menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Artinya banyak hari-hari ini memang orang sudah mendapat status terpidana. Sudah status terpidana. Ya, sudah, tinggal inkrahnya, tinggal ada palu di sini, ya kan? Tinggal belum diketuk palu. Oh, nggak bunyi dia, biar bunyi ya. Itunya yang belum. Kalau status orang hari-hari ini, menurut saya sudah banyak statusnya terpidana secara rohani. Namun selama belum diketuk palu dan si algojo belum dihadirkan, maka mereka ya masih punya kesempatan untuk diberi grasi, Pak. Diberi grace. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui dosa, kesalahan, kelalaiannya, karena sang penolong itu ya Parakletos, pengacara. Kalau diterjemahkan itu pengacara, itu pembela, itu masih ada di bumi. Roh Kudus itu ya. Jadi namun dalam kondisi kecapean tadi, dalam kondisi ngantuk tadi, saudara-saudara, memang kalau mau jujur, sudah banyak sekali orang Kristen sudah kelelahan, sudah kecapean, sudah ngantuk berat, dan tidak menutup kemungkinan saudara, saya juga bisa ngantuk berat. Saudara dan saya juga bisa ngantuk berat, bisa juga kelelahan, bisa juga bosan, bisa juga boring gitu loh. Boring, you know boring? Boring banget nih nunggu Tuhan Yesus, udah ngerjain yang lain dulu deh. Waduh, masa lihat firman melulu? Masa sih jadi bosan? Masa dengar khotbah mulu, ya kan? Ya kan? Masa ibadah mulu, ya kan? Kayaknya perlu juga nih yang lain-lain dikerjain. Variasi. Kita masih di dunia kan itu alasan. Iya, kan masih di dunia, boleh dong yang lain-lain dulu lah. Jaga keseimbangan. Tapi tanpa disadari, pikiran kita sudah disegel oleh dunia ini. Haleluya. Saudara, dunia dan bumi ini memiliki daya tarik. Katakan daya tarik. Bumi juga punya daya gravitasi. Ya. Ini karena ada daya gravitasi bumi, kalau saya lepas akan jatuh ke bawah, ditarik dia. Kita lihat sama-sama ya. Ya, betul? Jatuh dia. Ditarik oleh daya tarik bumi. Demikian juga pikiran saudara. Bisa tergerus. Kasih Pak. Thank you, Pastor. God bless you. Jadi kita nggak sekedar ngebahas
orang Kristen sebelah. Enggak. Kita juga harus ngebahas dia. Katakan membahas dia, katakan. Dia. Salibkan dia. Kan biasanya dia yang ini lupa. Kita sedang bahas kita juga nih, setuju? Kita lanjutkan. Jadi banyak, inilah penyebab dari orang Kristen yang akhirnya gagal ikut masuk dalam ruang perjamuan kawin itu. Padahal kursinya sudah disediain. Udah ada kursi-kursi di sana buat saudara dan saya. Tapi karena itu tadi energinya nggak ada. Kan begitu. Tenaganya udah habis. Staminanya udah habis. Sehingga nggak mampu bertahan. Jarang nyembah, jarang doa. Saudara, doa dan penyembahan saudara, perhatikan sini saudaraku. Doa dan penyembahan saudara itu disimpan di dalam kitab Wahyu pasal yang keberapa saya lupa. Itu disimpan dalam piala emasnya Tuhan. Doa saudara, penyembahan saudara disimpan. Dikala saudara lemah, kekurangan stamina, di sana sudah ada stok. Shalom. Makanya jangan tawar-menawar kalau diajak doa. Kan udah berdoa aku tahun lalu, masa aku aja terus? Udah kau yang berdoa. Kayak yang di kampung itu, Pak. Di kampung pas ada pertangyangan sektor di rumah bapak itu. Jadi datanglah si tua kan. Jadi pinangi doma tua mata perjabuan asa dibain tangyang pebuhai. Diminta kepada bapak tuan rumah supaya memimpin doa pembuka. Langsung belingsatan dia. Orang tadi dia baru habis 3 gelas yang putih-putih itu kan. Lalu disikutnya saya. Oh majo katanya. Daun dah. Bapak do disuruh katanya. Kan kamu yang disuruh katanya. Ban majo dang konsentrasi do peau katanya. Daun ala hobi pangidu situ. Wadah, berapa orang itu berdiskusi sebelum doa. Banyak orang Kristen di Filipina diskusi-diskusi sebelum doa. Tawar menawar siapa yang berdoa. Haleluya. Ada yang merasa disinggung? Amin lah kalau merasa disinggung ya kan? Ada akhirnya dipimpinnya juga doa ini. Ali amanamin na di Banua Kijang. Takas di bodoh-bodoh ali Tuhan pakuan nami apalah dia bason. Nanti saya terjemahkan Pak setelah selesai ibadah. Aisyah lupa dia saya berdoa keluar lampunya. Aisyah katanya dijawab sendiri. Ayah aduh di muka saya sendiri apa ya? Oh hidup ayah aduh musik katanya apalagi sambungannya katanya. Aduh mamin kan udah marah istri. Aduh mamin amin mate katanya. Haleluya. Di Singapura banyak kali orang Kristen tawar menawar mau berdoa. Payah kali diajak puasa. Puasa itu kayak mau kiamat rasanya. Bakal ada pisau pemancung di kepala kalau disuruh puasa. Kalau mau staminamu kuat, bertekunlah dalam doa dan penyembahan. Baca firman. Amin saudaraku. Jangan hanya orang Kristen sebelah kita bahas-bahas. Kita hanya perlu dibahas ini. Ya kan? Kita perlu dibahas. Jangan sampai kita juga tertinggal, telat. Kan begitu saudara-saudara. Bahaya ini. Bahaya.
Iya kan? Gereja juga, ibadah juga, bawa badan juga, saudara-saudara. Tapi nggak ada aliran air kehidupan di dalam hatinya, kering. Cemana nggak kering? Cemana ya kan? Cemana kali rupanya. Gimana nggak kering? Nyembah malas, doa mahal, kalimat banyak. Jadi kita ini supaya jangan kayak gini kita. Amin saudaraku. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah orang Kristen di tempat ini dan orang Kristen di sebelah sana. Sama-sama ngantuk. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ketika Yesus sudah sangat dekat kedatangannya, saudaraku, kita disuruh songsong. Semua gereja disuruh menyongsong dia. Lalu orang-orang Kristen itu pun bangun semuanya. Ikuti ya ayatnya, ya, ayat 7. Bangun semuanya, membereskan hidup mereka, menata hidup mereka, pikiran mereka, ucapan mereka, ibadah mereka, pekerjaan mereka, dosa-dosa mereka. Pengurapannya dibereskan semua. Bersiap-siap karena udah dekat kali, udah kedengaran, sudah datang dia. Ayat 8. Orang-orang Kristen bodoh itu berkata kepada orang-orang Kristen yang bijaksana, dia menjawab pengurapan mie. Kata Kristen yang bodoh ini, ajari mazwa basong dia martang yang telat. Asong dia sebetul lalapatan 500 tahun. Telat. Ayah adu akhir zaman ona asong biar roham begion. Goreng susah. Biar tahu kalian. Minyak goreng. minyak makan. Susah. Bensin dari harga berapa sekarang bensin? Hah? Jadi 25.000. Kuat. Bakal ke sana, Pak. Bakal ke sana. Kan gitu saudaraku. Jadi jangan kita tergerus. Jangan sudah merasa aman, Bapak Ibu Saudara, karena sudah ada pada kelompok atau komunitas yang menolak tanda binatang. Itu harus tapi tidak cukup. Saya ulangi, itu harus tapi tidak hanya itu. Yang mengerti katakan amin lah. Energi kita, stamina kita harus benar-benar kita perhatikan hari-hari ini. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah ketika orang Kristen sebelah mempersiapkan diri. Saya katakan tadi udah telat. Pintu anugerah sudah ditutup. Bukan gampang membereskan hidup, nggak gampang lahir baru, hidup baru. Yohanes 3, ciptaan baru, ya kan? Lahir baru, hidup baru, ciptaan baru, nggak gampang, nggak bisa membalik tangan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus yang bilang Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 harus hidup baru, lahir baru, ciptaan baru. Haleluya. Nggak sekedar Kristen. Tuhan Yesus yang bilang, bukan pendeta ABC, enggak. Membereskan hidup ini udah terbiasa di Mesir. Keluar dari Mesir, otak Mesir. Udah terbiasa dalam kubangan dosa, nggak gampang mengubah kebiasaan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita ini pastikan kita ini benar-benar hidup baru, lahir baru, ciptaan baru. Amin. Ciri-ciri orang hidup baru, lahir baru, dipimpin roh hidupnya, dipimpin firman hidupnya, nggak dipimpin daging, nggak dipimpin emosi. Amen.
Amin, saudaraku. Amin. Kalau enggak ikut juga telat. Ikut juga Bapak Saudara. Kemudian datang juga, oke. Nah, datang gadis yang orang Kristen, Tuhan bukakanlah kami pintu, tetapi Tuhan Yesus ya langsung nih kata aku. Ayo kita baca sama-sama 12, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak berkatamu. Kalau tadi Yesus membagikan cerita orang ketiga, kan begitu? Ada orang ketiga menjadi bahan cerita Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus bilang, aku orang pertama dia dalam cerita ini. Mengakhiri teguran ini, Yesuslah yang berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Amin. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh bertekun setia sampai akhir seperti nama grup kita ini, saudara dan saya dikenal Tuhan. Katakan amin. Amin. Di dunia ini saja berlaku relasi. Kalau kita kenal orang-orang di level dan posisi tertentu, urusannya dimudahkan. Ke surga pun, kalau nggak kenal si pemilik surga itu sama kita, aku nggak kenal kau, cabut kau dari sini, katanya. Cabut. Unang pelililit kau, katanya. Jangan kau lama-lakan pula kau di sini, cepat cabut ku bilang, katanya. Jangan sampai kering ya, kata Tuhan. Haleluya. Jangan hanya mendengar firman, harus menjadi pelaku. Nampak perubahan. Amin. Oke, itu baru pembukaan, kita masuk dalam khotbah. Haleluya. Kalau ini lapar lah ini. Baguslah, orang banyak kok disediakan tadi. Mari Bapak Saudara, kita mau belajar ya dari kesalahan orang lain. Ya, kita tidak mau mengikuti kesalahan mereka. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja penyebab ya gagalnya orang Kristen, seorang Kristen menjadi mempelai, gagalnya seseorang tidak terangkat, gagalnya seseorang masuk surga? Yang pertama, tolong dibuka dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 16 maksud saya, 1 Petrus 1 ayat 16. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Jadi tanpa kekudusan, Bapak Ibu Saudara, tak satu pun kita bisa melihat Allah. Katakan amin. Jadi penghalangnya itu adalah ketidakkudusan. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Apa ini Bapak Ibu Saudara? Ya, pikiran ya. Tolong jangan jauh-jauh WhatsApp dulu ya, jangan lihat Facebook dulu. Kekudusan pikiran. Amin. Kekudusan apa lagi? Ayo, yang tadi yang punya mulut tunjuk mulutnya, kekudusan mulut gitu. Kalau nggak punya mulut berarti nanti bisu, nggak bisa bicara. Tunjuk mulutmu supaya Tuhan izinkan bicara. Kekudusan mulut. Amin. Ada satu ilustrasi. Konon di zaman filsuf dulu di Yunani sana, dengar baik ya, dengar baik. Para filsuf ini bikin apa? Semacam perjamuan makan malam. Lalu minta sama para pembantunya, para perhobas, sediakan makanan yang terlezat di negeri ini. Kan begitu. Sediakan juga makanan yang paling tidak enak, yang basi, yang bau, yang acim, pokoknya makanan yang tidak enak. Jadi pertama saudara-saudara, datanglah para perhobas ini, dihidangkanlah di meja perjamuan ini makanan tersebut. Wah, tahu apa makanannya? Lidah semua. Rupanya mungkin kalau digongseng atau dia mungkin harut dia kan, makanya enak mungkin dimakan, kan begitulah lidah ini. Kan gitu saudara-saudara. Lalu diperintahkan juga, baik, sekarang menu yang kedua,
Siapkan makanan yang paling tidak enak, yang basi, yang bau dan segala macam, yang pahit. Pokoknya yang asam, cepat. Cepat-cepat para sediakan. Dibuka. Begitu. Tunggu gila katanya. Kenapa ini? Katanya. Iya Pak, sepengetahuan kami, lidah juga makanan yang terbaik. Tapi lidah juga makanan terburuk. Karena dari lidah keluar kata-kata yang baik. Tapi dari lidah yang sama keluar juga kata-kata yang buruk. Yang pura-pura tidak mengerti katakan amin. Engkau gaya namanya batuan tapi dari sini juga keluar B1, B2 kutuk, sakit hati, ya kan, apalagi amarah, dendam, kebencian. Ini makanan terbaik. Tapi ini juga bisa makanan terburuk dan bahkan bisa membunuh orang. Jaga kekudusan, amin. Yang kedua, tidak mengampuni. Matius 18 ayat 35. Saudara, ini juga penghalang masuk surga, penghalang diangkat, penghalang menjadi mempelai kalau tidak mengampuni. Ayo kita baca. Tetapi karena orang itu tidak mampu meluaskan hutangnya, ayat 35. Langsung aja 35. Makasih ya. 1, 2, 3. Maka Bapakmu yang di sorga berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dan dengan segenap. Jadi harus mengampuni, amin. Harus berdoa untuk musuh, amin. Itu perintah Tuhan, bukan perintah pendeta. Berdoa untuk musuh, apalagi buat saudaramu. Sedangkan musuh aja didoakan, apalagi saudara kita, amin. Yang ketiga, penghalang menjadi mempelai atau masuk surga, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, saya sudah hampir selesai. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Pastikan Bapak Ibu Saudara, engkau tidak mengasihi dunia ini. Sistem nilai dunia, kebanggaan dunia, gaya hidup dunia, pertolongan dari dunia, pertolongan dari penguasa-penguasa dunia. Nangkap maksud saya? Pasti nangkap ya? Itu penghalangnya. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kita hanya mengasihi Bapa. Amin. Kita hanya mengandalkan Bapa. Kekasih kita hanya satu, namanya Tuhan Yesus. Ekstrim. Bukan. Yesus kok yang bilang, kalau kamu lebih mencintai bapakmu, ibumu, tantemu, namborumu, saudaramu laki-laki, perempuan, istrimu, bahkan dirimu sendiri, gak layak kau jadi mempelaiku, kata Tuhan. Jadi bukan ini yang ngomong, Tuhan. Mau berbantah-bantahlah dengan firman sampai habis semua rambut. Tidak akan bisa menang. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya, berselingkuh. Ya, masih tentang dunia. Kalau seorang mempelai, ya, Yakobus 4 ayat 5 dan 6. Yang menghalangi seseorang jadi menikah adanya perselingkuhan. Nah, contoh nih. Udah hari H nih kan, sini dulu kok. Dia nih mempelai laki-laki nih, ya kan? Sebelahnya ada apa tuh namanya, mempelai cewek kan? Ini ngaku sama aku cinta kau, kau yang pertama dan yang terakhir, katanya ini sama ini, ya kan? Ya kan? Tonton tiba-tiba dari pintu, tidak, 3 kali kau bang, kenapa kau ceraikan, kau putuskan aku? Rupanya ada kekasihnya, rupanya dia selingkuh. Bisa bubar perkawinan itu. Kok nggak ada yang bilang amin? Thank you. Sama Tuhan juga kita bisa bubar perkawinanmu dengan Tuhan kalau ada selingkuhanmu.
Udah dibuka tadi dari Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Dengarkan deh ya. Oke, 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan di dalam Allah, di dalam diri kita diingininya cemburu mempelai itu, maka kita tidak jadi mempelainya. Selingkuh. Oleh sebab itu jangan ada selingkuhan di dalam hidupmu. Amin. Ada banyak yang bisa jadi selingkuh. Siapapun yang saudara berhalangan dalam hidupmu, itu jadi selingkuhanmu. Yang mengerti katakan haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lalai, lemot, lambat. Itulah 5 gadis yang bodoh tadi. Lalai, lambat, lemot. You know lemot? Ngapain sekarang gereja, Bu? Nantilah gereja, cari yang sore aja. Kalau bisanya pagi-pagi, itu lemot. Ya kan? Nunda-nunda, lemot itu. Aduh, gereja. Sampai di gereja dimulai jam 8, datang jam 10, udah telat. Saya nggak nyindir ya, nggak ada maksud nyindir, saya menyampaikan dengan tulus. ya kan, memang ada alasan, memang kan jauh Pak Jogi ini nyindir aja pun. Di terakhir pula dibuatnya itu supaya dengar dulu khotbahnya. Enggak ada maksud gitu-gitu lah. udah lama ya kita kenal. Udah kenal lama kita. Masa aku nyindir. Kalau ada sesuatu langsung aku bilang. Haleluya. Ini bukan soal terlambat tadi. Masa sempit kali firman hanya untuk itu. Tapi apapun penyebabnya, bisanya itu dirombak, ya kan? Entah antri mandi tadi di dalam satu rumah, antri bersoleh, antri sarapan, ya kan? Bisanya itu dipersiapkan lebih awal. Aku nggak muji seseorang, enggak. Ya, karena aku dan dia pun bisanya gagal juga, kadang-kadang nggak selalunya berhasil. Tapi tadi pagi jam 5 aku udah letak ciuk. Jadi karena kemarinnya udah warning kan, jam 8.30 minimal kita harus berangkat. Jadi kami kejar juga jam 8.30. Tapi karena tinggal masker, tinggal kunci, tinggal yang lain-lain, charger, akhirnya jadi jam 8.40 juga kami berangkat. Sampailah di sini puji Tuhan jam 10 kurang 10. Nah, jadi kami memang sedang melatih diri juga, saudara-saudara. Itulah maksudnya, Pak. Jadi rupanya dalam hatiku, ya ada sepanjang jalan, mantak di natanami ubah tibu di mana ada dumai gabi boleh kami on time tersebut kan. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, maksudnya dalam segala hal janganlah kita mempunyai kebiasaan lemot. Tahu lemot ya? Apa itu? Internet lemot, lambat dia. Mau mendownload YouTube lambat dia, lambat, lemot. Jangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kalau udah jadi kebiasaan, pas sangkakala berbunyi, kita pun lagi tidur rohani. Janganlah kiranya itu terjadi menimpa setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua adalah orang Kristen yang senantiasa berjaga-jaga, setia, taat sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus menolong kita menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Lalu setelah itu nanti kami akan serahkan kepada Pak Buce untuk Pak Romulus untuk memimpin kita dalam perjamuan. Lagu ini tidak sekedar kita selesaikan, tapi ini menjadi interaksi kita dengan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Selidiki aku, lihat hatiku. Fokuslah kepada Tuhan, lupakan yang lain dulu. Dompet, tas, semuanya, handphone.
Haleluya. Fokus pada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, ada tersembunyi lebih sungguh sekali lagi, saudara. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kita lihat, telah melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat aku tetap setia. Lebih sungguh telah kulihat kebaikanmu tak pernah habis di hidupku. Yes, berjuang sampai akhirnya, kau dapat aku tetap setia. Hanya jemaat telah kulihat. Amin. Dia baik bagi engkau dan aku. Kebaikan yang gak pernah habis-habis.